Aman kah? Oke, siap. Ada lagi teman-teman semua yang pengen bertanya atau pengen menyampaikan sesuatu untuk Teh Messi? Kalau enggak, kita lanjutkan. Ada berapa pertanyaan lagi buat Teh Messi ya? Karena kita ngulik nih, ada insight inspirasi apa lagi nih yang bisa kita dapatkan dari Teh Messi ya? Oke, Teh Ina siap? Oh, enggak ternyata ya. Oke. Oh, ada Apri Kuncoro nih. Ini sahabatnya Teh Messi nih baru hadir nih. Oke, tapi kalau saya langsung tanya nanti malah malah ngeheng ya. Nanti aja ya. Mungkin di sesi-sesi sebelum terakhir ya. Saya lanjut dulu ya. Terima kasih sudah hadir, Apri Kuncoro. Terima kasih ya. Oke, Teh. Ini menarik ya, Teh. Tadi ada apa ya insight ya buat kita semua, khususnya saya gitu ya, tentang proses penerimaan Teh. Nah, tapi ada satu hal yang menarik juga Teh, boleh ya? Saya pengen bahas tentang hal ini juga Teh. Yaitu Iya, Kang. adalah tentang ketakutan Teh Messi akan masa depan. Ketakutan Teh Messi waktu itu ketika tahu kemungkinan untuk tidak melihat itu besar Teh. Nah, boleh dong Teh diceritakan hal itu yang membuat ya apa ya? Kan kita juga butuh apa ya? Ternyata ternyata masalah saya tuh eh, tidak ada apa-apanya. Saya merasa seperti itu sih ya. Nah, mungkin tadi Teh Messi menyampaikan tentang proses penerimaan, tentunya ada proses ketakutan-ketakutan yang membuat Teh Messi mungkin agak lebih apa gitu ya. Dan kira-kira bagaimana Teh Messi mengatasi ketakutan-ketakutan terhadap proses itu, Teh? Iya. Ya, kan Kang, kalau misalkan kita dari tadinya bisa melihat jadi nggak bisa melihat gitu. Saya takutnya kan kalau kita biasa keluar rumah gitu yang biasanya jalan santuy. Lah, nanti saya kan bisa nabrak orang gitu ya. Hmm. Eh, Malu banget nanti gitu. Terus Hmm. eh, mungkin orang akan memandang aneh lah sama saya gitu. Pandangan yang ya aneh lah gitu. Pandangan yang kalau kadang ada orang yang melihatnya lama dari atas sampai bawah. Duh, Hmm. itu kan risih banget gitu bikin kita risih. Terus juga ketika saya tahu akibat dari penyakit itu kan buta permanen. Ah, udahlah saya kayaknya bakal dijauhin teman-teman gitu. Hmm. Apalagi nulis, nggak akan bisa lah saya nulis gitu. Eh, Ya boro-boro nulis kan aktivitas-aktivitas yang lain aja mungkin nggak akan bisa saya lakukan. Jadi ya sempat sih ketakutan-ketakutan kayak gitu gitu. Makanya saya off semua medsos, nggak mau ngechat siapapun pada waktu itu karena ketakutan itu. Takut ya teman-teman menjauh gitu. Setelah Hmm. tahu saya kondisi terbaru saya gitu kan. Eh Ya makanya pas saya bisa gadget itu, saya kan nge-WA juga dengan hati-hati gitu ke Akang sama Teh Ina. Tapi Masya Allah, eh, responnya tidak seperti yang saya pikirkan dan bayangkan gitu kan, gitu. Oh. Jadi udahlah kalau orang saya mikir orang buta mah bisa ngapain sih nanti gitu, nggak akan bisa ngapa-ngapain juga gitu kan, Masya Allah. Wow. gitu. Wow, aduh teh, saya merinding serius, merinding banget. Ya, bagi teman-teman semua, makanya, wah, saya juga belajar ya, ya cintailah apa yang Tuhan berikan kepada kita ya, dan rawat sebaik-baiknya gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan, eh, Allah ngambil nikmat itu kapan gitu, kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan kita belajar bahwa ketakutan-ketakutan itu memang pasti ada ya. Teh Messi itu juga mengakui bahwa ada ketakutan-ketakutan itu gitu ya. Dan ternyata gimana Teh? Ternyata nggak terbukti gitu ya Teh ya. Dan akhirnya Teh Messi Iya jadi kan. lebih lebih bisa sampai detik ini bisa nulis buku luar biasa. Wow, Ya jadi keren. ketakutan-ketakutan itu nggak terbukti gitu pada akhirnya. Toh
alhamdulillah teman-teman saya tetap ada gitu. Ketika saya chat, tetap mereka antusias menjawab, terus eh, tetap mereka apa menyapa saya gitu. Nggak, jadi nggak ada yang berubah, alhamdulillah. Mungkin cuman kondisi saya aja yang berubah gitu. Dari Oh, tadinya eh, semua terlihat, jadi cuman bisa ngelihat kabut aja. Ya, kalau nabrak-nabrak orang juga kan kata rehabilitator waktu itu di Low Vision, kalau misalkan pakai tongkat itu bisa jadi identitas, katanya orang kan bakal tahu ya kondisi hmm, kita itu seperti itu, nggak usah takut katanya. hmm. Kalau kita nabrak tinggal bilang maaf, saya jujur aja, kata bilang jujur maaf, saya nggak lihat gitu. Jadi Hmm. nggak usah takut nabrak orang. Dengan kita jujur, mereka juga akan ngerti kok gitu kondisi kita gimana. Oh. Jadi ya pada akhirnya ketakutan-ketakutan itu bisa saya lawan, saya bisa berkarya lagi gitu, bisa bergabung lagi sama teman-teman, bahkan bisa bergabung juga di Gembira sekarang gitu, alhamdulillah. Ya Wow, gitu. amazing. Masya Allah, luar biasa. Ya, keren teman-teman semua ya. eh ya, nggak apa-apa Bu Lili, maaf telat gabung ya. Oh, dari Lukman, saya panggil Pak, Kak atau apa nih ya? Fear, false evidence, appear real. Kenyataan-kenyataan palsu yang tampak nyata, itu katanya ya, kata Lukman. Nih, saya nggak tahu nih, Lukman, Pak De Lukman atau siapa, saya juga harus harus memastikan ya. Oke, teman-teman semua, eh ini seharusnya jadi tamparan ya. Kalau saya merasa tertampar gitu ya. Eh, Teh Messi bisa melawan ketakutan itu dan bisa membuktikan dengan karya walaupun memang serba keterbatasan gitu ya. Harusnya teman-teman harus lebih bisa kan. Dengan ya saya kadang-kadang gini ya, saya nggak ngebayangin ya yang biasa bisa melihat terus tiba-tiba berarti berarti sekarang Teh Messi kondisinya titik aja atau benar-benar gelap teh sekarang situasi. Nggak banyak teh saya Kalau tanya ini ya. ngelihat, ya, jadi kan kalau ngelihat lampu itu bisa gitu, kayak cahaya gitu Oh, setitik. Jadi bisa tahu, oh itu lampu masih nyala gitu. Atau oke. ada orang lewat cuman bayangannya tipis gitu. Jadi hanya Oke. itu yang bisa saya lihat. Masya Allah, luar biasa. Berarti mungkin 10% ya, Teh ya? Di Iya kan? 10% ya. Teman-teman bayangin ya, yang biasa, Masya Allah, aduh, ya Allah. eh Iya, harusnya ya teman-teman yang mungkin yang bisa 100% melihat ya, karyanya lebih banyak lah gitu ya. Karyanya lebih banyak, tulisannya lebih banyak gitu ya. Terus bermanfaatnya juga lebih banyak gitu loh teman-teman semua ya. Ya ini tamparan lah, tamparan buat saya juga gitu. Wow, hebat tuh kata Bu Lili itu ya. Salam buat Teh Messi jadi terharu merasa tertampar nih tuh kata Bu Lili. Bu Lili baru bergabung tuh di Gembira Teh. Nah, teman-teman semua terima kasih ya, itu luar biasa. Gembira adalah gerakan musik bersama dan berbagi inspirasi dan kita adalah di sesi diskusi buku bersama penulis Satu Mata untuk Melihat Dunia ya. Bersama penulisnya langsung Teh Messi, Messi Tania. Teh, terakhir dari saya, nanti saya lempar lagi bagi teman-teman yang pengen bertanya Teh. Teh, Iya kan? saya pengen jadi melihat dari sisi peran Teh gitu ya. Di bukunya Teh Messi itu kan Teh Messi juga punya peran gitu, sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu. Ya, Eh, apa Iya. pelajaran buat Teh Messi yang paling mendalam ketika Teh Messi mendapatkan peran itu atau sekarang sedang berperan itu menjadi seorang istri dan ibu dengan situasi kondisi sekarang Teh? Eh, apa yang membuat Teh Messi bisa mengambil peran-peran terbaik itu Teh? Eh, jadi kalau peran sebagai istri, ya alhamdulillah suami saya ngerti banget gitu ya, sangat mengerti kondisi saya gimana. Jadi
dia nggak pernah menuntut apapun gitu. Hmm. Eh, yang penting saya mendampinginya itu udah cukup gitu. Jadi nggak pernah menuntut saya harus begini, saya harus begitu, nggak pernah. Karena dia tahu tahu banget gitu. Saya gimana? Karena yang nemenin perjalanan saya apa ya, sejak saya bolak-balik ke rumah sakit gitu. Terus sejak tahu saya kondisi saya yang terbaru ini, ya dia. Jadi dia yang paling tahu. Jadi cukup jadi istri yang mendampingi, yang mensupport gitu. Masya Bagi dia Allah. itu udah cukup. Wow. Kalau peran saya sebagai ibu, ya saya berusaha gitu dengan keterbatasan saya jadi ibu buat anak saya lebih Pak. Saya selalu jadi pendengar yang baik buat dia tuh kalau pulang sekolah yang dituju itu kan saya gitu. Bun, bun, bun gitu. Tadi di Wow. sekolah aku eh, ada kegiatan ini. Terus aku sama teman-teman aku tadi temanku si ini gini. Jadi begitu dia nyampe rumah, dia langsung cerita apa yang terjadi di sekolah dan saya selalu jadi pendengar yang baik buat dia. Kalau perlu ngasih saran juga gitu. Nih harusnya kamu tuh seperti ini gitu, seperti itu. Terus kalau dia belajar, saya selalu temenin gitu, mengerjakan tugas atau apa eh, dia mau ada ujian, dia mau ada tes, saya selalu temenin Hmm. dari kalaupun misalkan, Bun ini gimana ya caranya? Kalaupun saya nggak bisa bantu dengan misalkan dengan menulis langsung gitu kan ya pakai pulpen atau apa, saya diktekan gitu. Ini kamu harusnya begini. Jadi nanti dia tinggal tulis apa yang saya katakan gitu. Jadi Wow. pokoknya saya itu berusahalah semampu saya untuk jadi ibu buat dia meskipun bukan ibu yang terbaik menurut saya gitu. Tapi mungkin buat dia itu udah cukup karena dia juga mengerti lah kondisi ibunya bagaimana gitu. Masya Allah. Yang bantu ini juga kan yang bantu saya masuk ke Zoom meeting ini dia tadi itu. Sekarang juga Wow. masih standby dia sambil belajar gitu. Masya Jadi Allah. eh, alhamdulillahnya suami, anak dan ibu saya di rumah eh, selalu mendukung dari awal sampai sekarang, termasuk keluarga besar juga gitu kan. Wow. Teman-teman semua, kalau baca bukunya Teh Messi Satu Mata Untuk Melihat Dunia ini, saya yakin nggak mungkin teman-teman nggak mengeluarkan air mata. Serius. Wah, aduh luar biasa ya. Saya tuh, Masya Allah, ya pokoknya saya ngerasa bahwa saya buka, tantangan saya belum ada apa-apanya dibandingin Teh Messi. Aduh ya Allah, ini jadi belajar ya peran, walaupun Teh Messi dengan keterbatasannya, beliau selalu berusaha untuk menjadi peran terbaik, entah itu jadi seorang istri atau entah itu jadi seorang ibu. Ini juga buat tamparan buat saya juga, buat teman-teman semua gitu ya. Ya teman-teman lebih baik gitu secara secara fisik dibandingin Teh Messi gitu ya. Ya harusnya secara peran juga lebih baik gitu ya. Oh, Masya Allah, luar biasa. eh oke Teh, merinding saya ya. Oh ya, ada pertanyaan nih Teh ya. Ada pertanyaan dari teman-teman di komentar ya. Dari Mbak Ning. Nah, beliau Bunda Literasi di Ranca Ekek Teh. Teh Messi izin bertanya, kalau saat ini bekerja sebagai editor dan penulis, bagaimana cara bekerjanya? Menggunakan aplikasi khusus atau ada bantuan tim? Terima kasih sudah menginspirasi. Silakan Teh. Nanti saya bantu jawab di sisi bukunya Teh Messi yang terbit ini. Ya, mungkin eh, kan saya menggunakan gadget nih sekarang ya kalau misalkan berhubungan nih sama teman-teman, saya pakai aplikasi namanya Sullivan Plus. Hmm. Jadi di situ Sullivan Plus itu membantu kalau misalkan membacakan teks. Jadi ada sistem suara yang eh, memandu saya gitu. Kalau misalkan baru buka layar gitu ya, ada di situ eh, usap dengan dua jari,
Lalu kalau misalkan kita klik WhatsApp, nanti dia bunyi WhatsApp, tapi kita harus tahu, harus ingat posisi WhatsApp di mana, posisi kamera di mana, gitu, posisi Instagram di mana. Itu semuanya pakai suara, termasuk gambar. Yang suka apa, waprian sama saya, terus yang suka eh, bareng chat di grup gitu. Itu kan nggak mungkin nggak menyangka gitu. Sebetulnya apa, waktu belum tahu mungkin mengira saya orang normal biasa, tapi karena pakai aplikasi itu dan diajarkan sama rehabilitator, saya bisa gitu mendeteksi gambar, kirim foto, mengetik tulisan seperti itu, Kang. Ya buat Buning gitu. Jadi ada bantuan Aplikasi ya aplikasi teh ya. ya di HP saya. Ya, jadi gitu Mbak Ning ya. Jadi ada bantuan aplikasi. Nah, TMSI waktu jadi editor itu, editor penerbit buku langka dan juga IPSI ya, editor juga. Ya, Itu waktu itu masih bisa melihat dengan satu mata ya, ya Teh ya. ya Masih masih bisa pakai melihat ya. laptop Masih biasanya. pakai laptop. Betul, Masih masih pakai pakai laptop laptop. dan HP Betul. biasa. Dan pakai HP biasa. Walaupun itu satu mata yang bisa digunakan. Makanya kan judulnya satu mata untuk melihat dunia. Jadi beliau tuh TMSI ini ketika menjadi seorang editor ya hanya menggunakan satu mata. Luar biasa loh teman-teman semua ya. Aduh, Masya Allah. Saya juga ngerasa waktu itu. Saya ngerasa TMSI harus tes selesai gitu ya. Aduh, luar biasa. Masya Allah. Jadi waktu jadi editor beliau masih bisa menggunakan satu mata. Sekarang berarti full menggunakan aplikasi gitu ya TMSI ya. Ya, Kang. Cuman waktu Oke. masih jadi editor, waktu masih bisa lihat pun, saya ke laptop atau ke HP itu jaraknya deket gitu. Jadi ngeliatnya deket Ah, banget dan sehingga suami saya di laptop itu ngasih seperti alat yang buat meredupkan cahaya gitu, Kang. Jadi supaya hmm, cahayanya nggak terlalu terang gitu ke mata waktu itu. oke. Jadi ya bisa ngedit dengan lancar seperti Masya Allah. biasanya gitu. Wow, wow. Ya, memang luar biasa ya. Punya circle, punya orang-orang yang dicinta yang support itu rezeki yang tak ternilai teman-teman semua. Ya, jadi sayangilah mereka semua, circle kita, orang-orang kita cinta yang support kita, sayangi mereka ya. Oke, nah bicara tentang buku teh, jadi beliau menggunakan voice note ya, jadi kita bantu, ada prosesnya memang di situ, dan masya Allah ya, dengan seperti itu juga pun kita jadi semakin apa ya, harusnya semakin termotivasi ya bahwa Teh Messi dengan keterbatasannya bisa menelurkan sebuah buku dan teman-teman keren deh, harus baca, harus beli ya Teh ya. Masya Allah, keren, Ya, keren, keren. terus di order. Harus diorder, betul. Nah, Teh, ada lagi dari Bu Dian Kinanti nih ya. Aku belajar banyak dari Teh Messi. Eh, dari sekian banyak komunikasi kita lewat telepon maupun chat WA, itu jadi bikin aku selalu semangat nulis. Semangat nulis. Beneran ketampar pas lihat draft tulisan yang hampir jadi fosil, nggak juga dilanjutin. Dari situ aku, dari situ aku jadi rajin nulis dan launching novel-novel di platform menulis. Terima kasih ya, Teh. Aku masih nunggu bukunya Teteh sampai ke pangkuanku, katanya gitu. Ya kan, ya terima kasih Teh Dian Kinanti. Wah, ini sahabat saya sejak lama. Tedian, boleh dong sepatah dua patah kata gitu, Tedian, tentang Teh Messi? Apakah memungkinkan? Iya, memungkinkan. Hai Halo Teh, Teteh. ketemu Halo. kita. Iya, sebentar aku open cam. Masya Akhirnya kita Allah. ketemu juga. Ini teman Ya. apa ya dari zaman kapan ya waktu kita di komunitas Uh, itu kita belajar iya. sama-sama, saling komen, saling support sampai sekarang, Kang Mufti. Aku juga ikut join loh waktu program nulis bareng ya Teh ya, yang belum Iya, yang belum berhasil di belum launching tuh sama selesai ya insya Rizal, Allah nanti kita sama bawasin. Apri juga. Iya, sama Oh, udah A- masuk di Am- grup KPK Eh, itu ya?
Ya Iya, kan? Nah, betul. aku juga udah Oh, kirim tulisan waktu itu sama siap-siap. Teteh. Insya Allah. Nanti kita mau garap Mm-mm. ya Teh Messi ya. Gimana Teh? Ya, Menurut Sip. menurut Teh Dian gimana nih sosok Teh Messi dari sisi sahabat? Apa ya, luar biasa banget. Terus dengan segala keterbatasannya itu masih punya semangat, masih punya positive thinking gitu. Kita temen gibah juga, gibah-gibah yang ngegosip. ngegosip gitu. Jadi ya gosip positif sih ya Teh ya, tentang Ya, tulisan juga, tentang tentang kita harus gimana gitu ke orang. Kadang-kadang kan aku juga suka curhat. Misalnya dikomenin gini tentang ya namanya penulis kan walaupun kita di dunia maya ada aja ya, ada ya. aja hal-hal yang bikin kita down gitu. Nah, Teh Mesti itu salah satu teman aku untuk curhat yang inilah eh, ngasih support gitu. Semangat Masya ya Teh. Allah. Dan aku salutnya Teh Messi itu suaminya itu keluarganya supportnya luar biasa dan itu aku yakin itulah yang membuat Teh Messi juga sampai sampai launching buku ini sampai sebegininya itu tetap berdiri dengan tegar gitu. Udah gitu Teh Messi dapat circle yang keren banget ya di buku langka juga keren-keren loh teman-temannya tuh luar biasa ada dokter. Pokoknya bukan orang sembarangan semua deh aku pikir. Aku juga suka malu. Gitu aja Kang Mufti. Siap Teh Teh Dian. kita juga kayaknya aku kenal dirimu tapi baru sekarang ketemu. Ya, Iya, saya juga Teh. kayaknya kenal nih. Kayaknya. Kenal lah. Ini Masa ada kenal? Teh Rizka Fauzia juga. Cuman Oh iya, beliau dari lagi Rizka sibuk ya. Fauzia. Nah, ini novelis keren ini, mah. Iya, Kang. Nah, Kayaknya Kang, ya, kayaknya bentar. Kadian Heeh. Kadian itu eh di FB ya. Kayak kita kenal di Iya, FB iya kayaknya ya. biasanya kita di Hmm. FB. Dan kayaknya ini Masya penulis Allah. keren juga nih. Amin ya Allah, doakan. Amin. Berarti terpacu dong Teh dengan adanya sharing hari ini ya. Banget. Jadi sebelum Teh Messi kan sempat hilang ya, sempat hilang. Aku waktu itu kalau nggak salah juga udah WA lama banget. Udah hampir kali Ya, setahun nggak dibales-bales. Terus Hmm. tahu-tahu Teh Messi itu telepon. Ah, Teh Messi langsung diangkat 2 kali dering itu. Messi Tania. Terus Masya ya Allah. Teh apa kabar gitu. Iya maaf. Terus kalau nggak salah waktu itu habis operasi lagi atau ya. akhirnya akhirnya apa namanya pakai ada program itu teknologi sekarang kan canggih ya Teh ya alhamdulillah. Yes. Mm-mm. Terus sekarang juga ya ya akhirnya dari situ aku juga di saat Teh Messi itu telepon aku tuh lagi nggak produktif nulis lagi down Hmm. lah lagi banyak males terus kebetulan kan saya guru jadi masih ada kerjaan. Nah setelah habis telepon dari Teteh itu Teteh Teh Messi tuh mau launching buku doain ya gitu. Ya Allah Teteh Messi aja gitu semangatnya udah bagaimana saya kok kebanyakan alasan gitu. Kebanyakan alasan terus apa namanya nggak seharusnya nggak punya alasan untuk nggak semangat nulis gitu. Aku lihat lagi di komputer tuh draft itu novel atau apa udah sampai bab 20 bab ini wah udah hampir jadi fosil aku bilang ini kayaknya harus diterusin. Nah ini dari situ Ah, aku mulai nulis lagi mulai sharing-sharing di FB lagi tulisan gitu terus di platform ya udah sampai oh, sekarang akhirnya aku udah launching ya sampai tamat semuanya tamat selesai ya salah satunya karena semangat dari Teh Messi. Masya Allah. Wow, luar biasa. Terima kasih Teh Dian. Iya. Inspirasinya keren. Oke, Teh Dian. Terima kasih ya Teh Oke. Dian ya. Saya pengen ke sahabat yang Sama-sama lain Kak nih. Mufti, Teh Gita, Teh Messi. Aku izin tutup lagi ya. Iya, Ya, iya siap. Terima kasih Radian ya. ya. Kak Apri Kuncoro boleh dong bersuara tadi apa kan juga teman dan sahabatnya Teh Messi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya, Allah. salam kenal Kang Mufti, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Kang Gita, salam kenal.
Salam Iya. kenal, Apri. Penulis juga loh nih Apri ini. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya buat teteh saya, teh udah apa ajak saya malam hari ini untuk kita bersama-sama mengulas buku yang baru saja terbit. Selamat sekali lagi. Saya turut apa ya berbangga, bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti apa ya proyek antologi yang dulu sempat ke pending karena satu dan lain hal bisa dilanjutkan lagi ya. Sayang banget kalau harus sampai terhenti di tengah jalan gitu. Paling Iya. enggak kalau misalnya di antara kita mungkin masih terkendala untuk terbit solo karena satu dan lain hal kan kita sudah digabung satu kesatuan jadi antologi. Udah ada karya bareng-bareng gitu buat dipublikasikan dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi sesama. Utamanya di sini bisa memupuk rasa syukur bahwa apa ya, subhanallah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya luas, bahkan nggak terhingga. Dan kalau apa ya, kita mau muhasabah sama-sama, itu yang kita terima di dunia ini sebenarnya hanya 1%, sisanya lagi yang 99% itu akan diberikan ketika kita terpilih menjadi penghuni surganya. Itu kan berarti Masya Allah sekali ya, di dunia ini saja ada banyak nikmat yang kadang seringkali kita lupa dan mungkin dalam prosesnya kurang bersyukur. Itu saja sudah sebanyak ini kalau kita renungkan, apalagi nanti. Dan buat saya pribadi, buku yang ditulis oleh Teteh ini apa ya bisa menjadi semacam kayak motivasi baru khususnya buat teman-teman yang baru saja dinyatakan sebagai seorang penyandang disabilitas difabel ya. Dalam hal ini sekarang bahasanya diperhalus lagi jadi orang kalau yang kategorinya seperti Teteh itu jadi hambatan penglihatan. Kesannya jadi bahasanya lebih diperhalus lagi. Itu benar-benar bahwa selalu ada jalan, selalu ada setitik cahaya, bahkan nanti itu bisa menjadi sesuatu yang gemilang, lebih terang lagi. Yang penting itu kita tidak putus asa, karena salah satu pedoman yang saya pegang itu di dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu apa ya, Allah tegaskan di situ, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi sebenarnya ketika kita ditimpa suatu kesulitan, kemudahan atau jalan keluar itu sebenarnya sudah teriring di situ. Cuma kadang kita sebagai manusia itu kurang menyadari. Ya mungkin karena bisa jadi kurang berserah atau kurang proses pendekatan kepada Allah itu mungkin belum maksimal ya. Wow. Kemudian poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah perasaan menjadi seorang difabel sejak lahir dengan difabel yang mendadak. Itu mungkin apa ya, proses penerimaannya akan jauh awal-awalnya benar tadi kata Teteh itu lebih berat ketika apa ya salah satu nikmat yang sudah pernah dicoba itu tiba-tiba harus diambil, dikembalikan lagi pada Allah. Itu memang prosesnya butuh waktu dan sudah tugas kita bersama ketika ada rekan atau mungkin keluarga di lingkungan kita yang baru saja diuji dengan kedifabelan ini harus bisa menjadi support system gitu, harus bisa membangkitkan mereka yang benar-benar lagi down. Kalau misalnya posisinya seperti saya yang sudah dari lahir menjadi seorang tunadaksa pengguna kursi roda, pasti apa ya penerimaannya sudah ibaratnya sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan sebenarnya saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk teman-teman di sini, tolong kalau ada sanak saudara, kalau ada sanak saudara panjenengan semuanya,
jika mereka terlahir prematur, tolong jangan kebanyakan dipijet ya atau diurut gitu secara berpindah-pindah orang, karena nanti dampaknya fatal. Cukup ditangani di terapis saja, fokuskan ke satu terapis profesional. Nanti insya Allah anak itu akan bisa jalan sendiri, walaupun mungkin secara usia terlambat. Ini kasus yang dialami saya dulu itu seperti itu, karena tinggal di desa, lihat teman-teman sudah pada bisa lari ke sana kemari. Saya masih digandeng kemana-mana, terus masih memerlukan bantuan orang tua. Itu alhasil tetangga pada simpati. Akhirnya dibawalah pijat sana sini, pengobatan yang bisa diterima nalar hingga di luar nalar sudah pernah saya jalani. Wow. Dan ya hasilnya jadi begini. Jadi mungkin karena efek terlalu banyak dihandle orang ya, kurang lebih dari saya lahir sampai terakhir kelas 1 SMA 2014, itu ada sekitar 40 orang yang handle. Itu di Wow. dalamnya termasuk terapis, tukang pijat, terus yang katanya paham spesialis urat syaraf, itu benar-benar di situ. Dan yang saya syukuri adalah alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan saya hidup sampai hari ini. Nggak tahu ini masih ada misi apa di dunia ini. Saya kadang juga masih menerka-nerka. Tentunya yang saya yakini adalah ketika Allah memberikan kita umur panjang dengan keadaan yang mungkin serba terbatas seperti ini, itu pasti karena Allah punya sesuatu yang indah untuk kita gitu. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena apa ya, yang namanya kejutan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu menurut saya selalu surprise. Bahkan apa yang sudah kita rencanakan itu seringkali diganti dengan sesuatu yang nggak pernah kita duga dan nggak pernah terlintas dalam hati ataupun imaji kita pun nggak pernah sama sekali. Wow. Ya mungkin itu Luar saja biasa. sedikit sharing dari saya. Terima kasih Teteh, Terima terima kasih. kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama ya, Kang Amin. Mufti, Teh kita juga Siap. untuk apa sering melahirkan buku-buku yang di dalamnya nanti banyak memuat nilai-nilai inklusif atau menyampaikan suara orang-orang berkebutuhan khusus seperti kami. Terima kasih. Wow. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Sama Apri. Apri Kuncoro. Keren Aduh, aduh. banget. Merinding saya. Masya Allah luar biasa. Oke. Keren, keren, keren. Keren banget ya Teh Gita ya. Oke teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Terakhir nih ada Salsabila Fadila nih. Ada message nih. Terima kasih Teh Messi, Kak Apri, Salsa sangat mendapatkan perjalanan berharga setelah mendengarkan perjalanannya. Salsa berharap siapapun semuanya yang ada di sini senantiasa dimudahkan dan diberikan begitu banyak kebaikan untuk terus bertumbuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Salsabila. Salsabila duta literasi kan yang dari buku langka bukan ya? Iya Iya, nggak? yang duta literasi bab 1, Kang. Oh, oke, Duta, siap. Luar biasa. Apa kabar ya Salsabila ya? Nggak pernah ketemu lagi nih. Nggak pernah Kang, bersua lagi. Kang, Ya, tapi gimana saya tuh? penasaran nih sama suaminya Teh Messi, Kang. Boleh Oh, nggak boleh, 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 ceritain? boleh. Boleh, Kang Agus, boleh Kang Agus bersuara? Assalamualaikum, Kang Agus. Tadi sih, ini dia nih. Support system terbaiknya Teh Messi. Assalamualaikum Kang Agus, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Kang, apa yang dipenasarankan nih Teh Gita? Boleh bertanya langsung sama Kang Agus. Iya, Kang Agus, Assalamualaikum. Kemarin kita Ya, ada, Teh. ya kita udah sempat ketemu ya kemarin ya. Tapi saya ada Iya. yang penasaran nih ya. Kang Agus tuh melihat Teh Messi itu seperti apa sih? Lalu apa visi misi mendampingi Teh Messi gitu loh. Kayak saya melihat tuh bener-bener ngasih support gitu, luar biasa banget ke Teh Messi sampai akhirnya Teh Messi tuh bener-bener bisa mengoptimalkan kemampuannya gitu.
Gimana nih, Kang? Kalau untuk terima kasih ya semuanya ke rekan-rekan yang ada di eh, apa itu bedah buku apa? Bedah buku bersama gembira ya. Iya, Iya, betul. diskusi. Terima kasih kepada rekan-rekan mensupport Teh Nasi, Kang Mukti juga, sahabat buku bedah buku bersama gembira ya. Iya, Terima betul. kasih. Sehat selalu semuanya. Selamat malam, untuk Teh Gita ya dulu ketemu di itu ya di Cikendo ya. Iya, betul, Kang. Ya terima kasih ya Teh ya. Nah, ketemu lagi sekarang di di live ini ya di Kang Mufti ya. Iya, Iya, alhamdulillah. Iya Kang ya udah bisa bisa memfasilitasi Teh Messi dari sejak awal sampai sekarang apa ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Terima kasih untuk semuanya, temannya, eh, eh, apa eh, support dan motivasinya. Untuk Teh Gita, visi misinya nggak ada sih Teh. Cuma kita di intinya aja ya Kang ya. iya, boleh. Kita itu ibaratnya seperti musik. Seperti musik, ada nada. Nada itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan beda. Nah, kita kan eh, semuanya belajar dari nada, belajar dari intinya nada itu saling melengkapi dan disitulah hasil nada itu menjadi musik. Hmm, Jadi saling balance, saling pengertian, saling melengkapi, begitu juga nada. Dari kalau sekarang nada itu dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, diucapkan satu persatu itu kan gimana? Ya. Nah, jadi nggak nyambung. Itulah saling melengkapi itu penting. Jadi intinya satu saling melengkapi, kedua saling mengerti kerjasamanya. Eh, untuk apa? Untuk saling sampai ke situ itu emang susah. Kita manusiawi biasa kan nggak bisa begitu ibarat naik dari tangga 1 ke tangga 10 enggak, masih juga proses. Saya juga sebagai suami menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan itu proses juga gitu. Sebagai manusia biasa pastilah ada kalau bahasa Sunda mah jengkel. Dulu Kang Mukti pernah bertanya ke rumah jodoh pati bagi cilaka masih belum terjawab. Ibarat gitu, ibarat jodoh itu kan eh, pasangan kan itu pati itu eh, antara hidup atau mati lah kalau bahasa itu. Bagja itu rezeki yang diterima oleh kita. Jodoh pati bagja cilaka itu kalau bahasa ininya apa musibah. Jadi di antara siklus itu pasti ada hikmah, gitu. Ada itu ya. Begitu ya Teh kita ya. Jadi intinya kita saling melengkapi, saling support, menerima dan bersyukur dijalani, disyukuri apa yang kita miliki itu aja. Terima kasih Teh Gita. Masya Atur Allah. nuhun. Insya Allah luar biasa, Kang Agus. Ya. Karena ini tuh bisa jadi pelajaran juga ya buat kita semua yang mendampingi apa namanya orang terdekat kita yang memang TMS itu kan dulunya tuh
bisa melihat gitu ya. Kemudian jadi gitu. Wah, Oke, bagus luar biasa pokoknya. siap. Oke Ya, Teh, ya, luar Teh. biasa ya Teh. Terima kasih Kang Agus sudah menyampaikan insight berharga ya, support sistem terbaiknya Teh Messi. Nah, teman-teman semua, di ujung acara terima kasih sudah membersamai kami ya di bedah buku dan diskusi bersama Gembira. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran dengan Gembira, yuk silakan kepoin Gembira, nanti boleh di grup, nanti yang datang dari linknya Teng Messi atau tautan dari Teng Messi, nanti boleh tanya Gembira apa sih, Gembira apa sih. Jadi Gembira itu adalah gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Jadi kami pengen bikin ekosistem para penulis, ekosistem literasi, supaya teman-teman semua yang pengen menulis atau pecinta literasi atau mungkin Kang saya pengen deh mempromosikan Gembira, mempromosikan buku-bukunya yang diterbitkan Gembira, bisa banget ya. Jadi saya pengen membuat ekosistem literasi terbaik di Indonesia, amin ya Allah ya. Nah, saya nggak bisa sendirian, teman-teman semua yuk gabung bersama Gembira. Dan tentunya di circle ini kita akan sama-sama saling memotivasi, saling mendorong, saling merangkul gitu ya. Kita sudah ada sekitar 5 orang yang sudah nerbitin buku, alhamdulillah ya. Kang, lu masih sedikit ya karena Gembira baru baru 1 tahun gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan 5 orang itu kita bisa banyak menginspirasi. Bahkan ada 1 orang itu udah nerbitin 4 buku teman-teman semua. TMS ini nanti insya Allah buku keduanya siap-siap aja ya. Katanya bocorannya habis lebaran, bocorannya. Gitu ya TMS ya? Ya, siap, Kang. Oke, siap. Terima kasih Teh Messi, terima kasih banyak insight-nya luar biasa. Teman-teman semua juga terima kasih banyak karena sudah membersamai dalam diskusi buku bersama Gembira, Satu Mata untuk Melihat Dunia. Kisah seorang editor melawan glaukoma, rasa takut dan takdirnya sendiri bersama Messi Tania SPD. Sukses buat kita semua, sukses buat Teh Messi. Saya kembalikan ke MC yang sudah membuka webinar ini, membuka diskusi bedah buku ini. Kepada Teh Gita dipersilakan. Tepuk tangan virtual dong buat kita semua. Oke, Terima terima kasih kasih Teh banyak. Messi. Terima kasih banyak.